Apa hukumnya seorang muslim baca Al-Quran di kuburan? Ini yang oleh Imam Syafi'i rahimahullah ditentang keras. Ada sebuah buku kecil, Kutaib, judulnya Asyirku wa Wasailuhu Indal Ulama Syafi'iyah. Lalu diterjemahkan oleh penerjemah judulnya Syirik dan Sebabnya Menurut Ulama Syafi'iyah. Tapi oleh penerbit, menurut ulama Syafi'iyah dihilangkan. Karena kalau ada embel-embel menurut ulama Syafi'iyah, nanti yang nggak ngaku Syafi'iyah nggak mau baca, nggak mau beli, nggak laku. Pertimbangannya bisnis. Di sana di dalamnya dijelaskan pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah tentang syirik dan penyebab syirik. Salah satunya adalah membaca Al-Quran di kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mengomentari salah satu video yang beredar di sosial media. Rupanya ada salah satu Ustaz Wahabi, kalau tidak salah namanya itu Abu Haidar. Abu Haidar ini mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i dan para ashabnya itu menentang ziarah kubur, dan Imam Asy-Syafi'i dan para ashabnya itu tidak membolehkan membaca Al-Quran di atas kubur. Apakah pernyataan-pernyataan seperti ini itu memang benar diucapkan atau dilontarkan oleh para mazhabnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhum? Oleh karena itu, kita akan membacakan beberapa dalil yang menjelaskan tentang ziarah kubur dan membaca Al-Quran di atas kubur. Ibarah yang pertama kita akan bacakan ini di dalam kitab Al-Um, karangan Imam Asy-Syafi'i sendiri. Di sini dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa uhibbu law quri'a 'indal qabri wa du'iya lil mayyiti. Artinya, dan saya senang, kata Imam Asy-Syafi'i, dan saya senang apabila seseorang membaca Al-Quran di sisi kubur dan si mayat itu didoakan. Ini pernyataan Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya sendiri. Kemudian kami akan membacakan juga di dalam kitab Syarhul Muhadzab, karangan daripada Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan, wa yustahabbu ayyaqra'a minal Qur'ani ma tayassara wa yad'uwa lahum akibaha nassa alaihi asy-Syafi'i wattafaqa alaihi al-ashabu. Artinya, disunnahkan bagi orang-orang yang berziarah kubur membaca Al-Quran. Apa yang disunnahkan? Ayyaqra'a minal Qur'ani, yaitu membaca Al-Quran. Ma tayassara, kemudian apa yang mudah baginya. Wa yad'uwa lahum, kemudian setelah dia membaca Al-Quran, orang-orang yang berziarah itu berdoa kepada si mayit. Ini dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, kemudian disepakati oleh para ashabnya. Kalau belum cukup juga, kami akan datangkan suatu ibarah di dalam kitab Kitabul Fiqhi alal Madzahibil Arba'ah. Di sini dijelaskan, wa yambagi lizairi al-ishtighalu bid-du'ai wa tadarru'i wal i'tibari bil mauta wa qira'atil Qur'ani lil mayyiti. Wa yambagi, dan seyogianya, lizairi, bagi orang-orang yang berziarah, bagi orang-orang yang berkunjung kepada pemakaman, kepada kubur,
al-ishtighalu, yaitu mereka menyibukkan diri, biddu'ai, dengan berdoa, wa tadarru'i, dan berdoa dengan khusyuk, wal i'tibari bil mauta, dan mengambil pelajaran kepada orang-orang yang sudah mati. Setelah itu wa qiraatul qur'ani, dan mereka membaca Al-Qur'an lil mayyiti, untuk si mayit. Kemudian kalau belum cukup juga, kami akan bacakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di sini dijelaskan wala ba'sa bi qiraatil qur'ani 'alal kuburi. Imam Ghazali menyatakan tidak ada masalah, tidak ada problem bagi pembaca Al-Qur'an di atas kubur. Lalu apakah ini mau ditentang lagi? Kalau belum cukup, kami juga akan bacakan di dalam kitab Fathul Wahhab. Di sini dijelaskan wa ayyusallima zairun wa yaqra'a minal qur'ani ma tayassara. Dan hendaklah bagi orang-orang yang berziarah kubur mengucapkan salam. Mereka mengatakan assalamualaikum ya ahlal kuburi. Kemudian setelah itu mereka membacakan Al-Quran. Kemudian kalau belum cukup juga, kami akan bacakan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj. Di sini dijelaskan wa yusannu ayyaqra'a indahu ma tayassara. Disunnahkan membaca Al-Quran di sisi kubur apa yang mudah baginya. Kemudian di dalam kitab Bushrul Karim wa yaqra'u ma tayassara khususan Yasin wa ahada asyara minal ikhlasi. Dan bahwasanya bagi orang-orang yang berziarah kubur itu membaca Al-Quran, dan boleh baginya untuk mengkhususkan. Dia mengkhususkan membaca surah Yasin atau 11 daripada surah Al-Ikhlas. Ini di dalam kitab Bushrul Karim, mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian juga di dalam kitab Al-Bujairami, di sini dijelaskan wa yaqra'u indahum ma tayassara minal qur'ani fa innar rahmata tanzilu fi mahallil qira'ati wal mayyitu kahadirin turja lahu rahmatu wa yad'u lahu akibal qira'ati li anna du'a yanfa'u lil mayyiti wa huwa akibal qira'ati aqrabu ilal ijabah. Ini di dalam kitab-kitabnya ashabnya Imam Asy-Syafi'i. Lalu apa benar pernyataannya si Ustadz Abu Haidar itu Imam Syafi'i melarang orang ziarah kubur atau bahkan mengingkarinya? Maka pernyataan itu sangat-sangat salah fatal. Oleh karena itu, wahai Ustadz-Ustadz Wahabi, bertobatlah kalian. Ingat, berapa banyak orang yang tersesat dengan pernyataan-pernyataan Anda. Berapa banyak umat yang telah engkau zalimi. Berapa banyak umat yang telah engkau sesatkan. Karena sejatinya laisal ilmu bikatsratir riwayah walakinnal ilma al khasyatu. Karena sejatinya ilmu itu bukan tentang seberapa banyak kita mengkaji ilmu-ilmu, dan bukan seberapa banyak guru-guru yang kita mendatangi untuk belajar kepadanya. Walakinnal ilma al-khasyatu. Akan tetapi ilmu itu, dengan ilmu itu timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kita. Begitulah Allah memberikan gambaran dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Dan sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama atau orang-orang yang berilmu. Saya himbau sekali lagi kepada siapapun, khususnya bagi penonton
channel Nahu Qaulika ini, agar ketika kita ingin belajar agama, maka belajarlah kepada orang-orang yang ahli di dalamnya, supaya agar kita tidak menjadi orang-orang yang salah, orang-orang yang sesat, menyesatkan. Na'udzubillah. Semoga video ini bermanfaat. Kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.